Mas Arief, ini tadi Mas Arief bilang bahwa kebanyakan nasabah PNM adalah orang-orang yang nggak punya tabungan. Betul. Ini sebetulnya kalau bagi bank-bank umum, ini adalah nasabah yang resikonya bukan hanya tinggi, tapi sangat tinggi. Oh, oke. Betul ya? Ya. Nah ini bagaimana PNM mengelola risikonya itu? Jadi gini, ya, satu saya harus sampaikan, kami harus menjaga itu karena sumber dana kami adalah investor dan kreditur komersial. 67% sumber dana kami yang kami salurkan untuk pembiayaan itu dari pasar modal. Sekitar 23-24% dari perbankan. Ada pinjaman pemerintah, sisanya 10-11%. Kan kami harus menjaga itu dengan baik. Ada mitigasi resiko yang kami kendalikan. Ya. Bedanya kami dengan bank, kami ini antitesisnya perbankan. Gitu. Antitesis? Antitesisnya perbankan. Kalau perbankan atau lembaga keuangan formal mungkin akan membiayai seseorang pada saat dia bisa perhitungkan bagaimana repayment capacity dia, ya kan? Ini uang harus balik gitu. Kami malah biayai orang yang belum mulai usaha, bahkan mungkin malah minus ininya, kemampuan finansialnya. Belum ada kepastian bahwa belum ada kepastian bisa kembali kan? Betul. Makanya selain ini sebagai misi kami sebagai agent of development, tapi ini juga bagian dari kegiatan proses bisnis, mitigasi resiko yang built-in dengan kegiatan bisnis kami, proses bisnis. Ada social engineering yang kami lakukan kepada nasabah-nasabah kami. Ini yang selama kami umur 21 tahun PNM saat ini. Dan untuk yang program Mekar masuk tahun keempat lah ini. Tahun keempat mau tahun kelima. Yang membuktikan bahwa Mekar ini tingkat non-performing loan-nya per bulan ini 31 Agustus adalah 0,14%. Gross. 0,14% pun gross. Ini yang membuktikan, yang menghasilkan para investor percaya menempatkan dana. Meskipun ini jadi sangat berbeda sebetulnya menurut cara berpikir resikonya di perbankan. Betul. Jadi antitesis perbankan gitu. Jadi antitesis. Karena tadi ya mungkin kalau teman-teman bank kegiatan pendampingan pemberdayaannya tidak seintens kami. Ini selain dari petugas kami minimal seminggu sekali, minimal bukan hanya sekali seminggu, tapi minimal sekali seminggu ketemu dengan grup lending yang terbangun, dan ini bottom up. Kelompok ini dibentuk dari bawah, dari mereka sendiri. Role play kelompoknya pun mereka yang bangun lah. Kita hanya memberikan guidance. Ini menjadi salah satu alat mitigasi resiko terhadap tingkat kemacetan itu. Ada social punishment kalau mereka tidak patuh kewajibannya kepada PNM, akan dipanis oleh teman-teman di kelompoknya gitu. Dan itu memang malah lebih efisien atau efektif. Betul, gitu. efektif. Kalau efisiennya ini bisa di inilah karena biaya handling cost kami dengan perbankan pasti nggak bisa dibandingkan. Karena selain kami memang punya tugas pemberdayaan yang kami emban. Dan memang itu adalah strategi dari PNM, artinya untuk membangun sebuah antitesis dari cara berpikir perbankan. Siapa yang akan membantu mereka kalau kami tidak masuk situ? Itu pilihannya. Tapi ada ini nggak? Sebetulnya ada tujuan juga mungkin dari PNM ketika memberikan pembiayaan atau permodalan kepada mereka, juga kedepannya mereka yang dibiayai ini juga harus level up gitu. Jadi bukan hanya di situ terus, bukan hanya bertahan, tapi juga terus meningkat. Selain memang ini menjadi grand design pemberdayaan yang kami bangun. Jadi kami punya komitmen pemberdayaan yang kami lakukan harus sustain. Perusahaannya sustain, PNM-nya sustain. Para nasabah yang dibina pun, para pelaku UMKM ini pun harus sustain usahanya. Dan kami juga tidak bisa melakukan ini terus-menerus sendiri. Itu yang nanti menjadi segmen untuk perbankan atau lembaga keuangan formal lain pada saat mereka sudah siap naik kelas. Artinya ada batasan maksimum juga bagi PNM untuk memberikan permodalan. Karena
secara segmented, baik dari pemegang saham kami, Kementerian BUMN, maupun arahan shareholder utama kami, yang nggak bosan-bosan selalu mengingatkan ke kami, nasabah mekar harus naik kelas. Pak Presiden tuh rajin nengok ke nasabah mekar. Nasabah mekarnya juga diminta dimotivasi oleh beliau harus naik kelas, supaya anaknya yang tadinya cuma bisa sekolah SMA bisa kuliah, bisa S2 dan seterusnya. Tingkat kesejahteraan keluarganya juga meningkat. Ya. Oke, Mas Arief, ini kalau kita melihat di sekitar Mas Arief, ini tadi sebetulnya saya sempat nanya gitu ya. Ini pajangan-pajangan ini, apakah ini juga produk-produk yang dihasilkan oleh nasabah yang dibiayai oleh PNM? Betul. Kalau tadi saya cerita mekar, kalau ini sebagian adalah ini sebagian produk dari nasabah ulam. Jadi tadi mekar mensasar segmen yang ultra mikro, kalau ulam yang mikro kecil. Ini ada dari Banyuwangi, ada dari Bali, ada dari Kalimantan. Ini sebetulnya sudah masuk ke pasar ekspor, walaupun pasar lokal juga masih tinggi. Tapi paling tidak, ya inilah salah satu kontribusi buat devisa. Gitu. Nah, ini related dengan kondisi saat ini. Kami juga sudah mulai arahkan mereka, nggak mungkin produk ini orang nggak bisa dijual keluar kan. Semua negara juga membatasi hubungan dengan negara produsen atau perdagangan. Kami coba sudah mulai geser mereka untuk mencari model usaha lain yang punya potensi cukup, tapi untuk pasar lokal, domestik. Pasar domestik. Ini karena kalau saya sendiri ngelihat ini kasat mata secara langsung, ini produknya bukan produk sembarangan. Betul. Ini udah standar ekspor sih. Baik. Ya moga-moga segera pulih, dunia juga pulih, mereka akan kembali ke segmen ini. Gitu. Mas Arief, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.